Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ibnu Halim. Saya sebagai moderator kelompok 3. Saya ingin memperkenalkan kelompok 3 yang beranggota 5 orang, yaitu Akmal Fatoni, Danu Trianto, Naufal Ibnu Halim, saya sendiri, Putri Dina Permatasari, dan Rian Zahadin. Mari saja kita mulai presentasi yang akan dibacakan oleh teman-teman kita berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Trianto. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang latar belakang. Tulisan merupakan hasil karya tangan seseorang yang diperoleh dari hasil menulis. Menurut Iskandar Wasid dan Sunendar, kegiatan menulis adalah kegiatan yang sangat kompleks jika dibandingkan dengan ketiga kemampuan berbahasa lainnya, seperti kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Menulis mengharuskan seseorang berpikir keras. Dalam menulis sebuah tulisan, terdapat berbagai macam aturan-aturan dasar yang harus dipahami, dan aturan tersebut harus diterapkan agar tulisan tersebut dapat dimengerti oleh si pembaca. Aturan tersebut yaitu penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca. Aturan ini merupakan aturan-aturan dasar yang memiliki dampak besar pada penulisan sebuah tulisan. Karena bagaimanapun, tujuan digunakan huruf kapital dan tanda baca itu dapat mempengaruhi pesan yang akan disampaikan tulisan tersebut terhadap pembaca. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tentang kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang berbasis PEUBI, terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca berbasis PEUBI, yaitu 1. Penggunaan bahasa Indonesia hanya sebagai pelengkap dan sekedar tahu, sehingga melenceng dari peraturan ejaan bahasa Indonesia yang seharusnya telah ditetapkan. Yang kedua, kurangnya minat membaca peserta didik. Yang ketiga, minimnya informasi tentang penggunaan huruf kapital yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, minimnya informasi tentang penggunaan tanda baca yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima, kurangnya motivasi untuk dapat menulis teks persuasi yang penggunaan huruf kapital. Yang keenam, kurang menariknya topik atau tema yang dipilih dalam menulis teks persuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Fatoni. Saya akan mempresentasikan tentang batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, di atas penelitian ini memfokuskan pada kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca, titik, koma, tanya, dan seru berbasis pada PEUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam teks persuasi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 37 Medan tahun pembelajaran. Rumusan masalah. Bagaimana kesalahan pemakaian huruf kapital yang terdapat dalam teks persuasi siswa SMP Negeri 37 Medan? Bagaimana kesalahan penggunaan baca titik, koma, tanya, dan seru dalam teks persuasi siswa SMP Negeri 37 Medan. Dan tujuan penelitian. Dengan ini penulis dapat meneliti dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kesalahan pemakaian huruf kapital yang tepat dalam teks. Yang kedua, mendeskripsikan kesalahan penggunaan tanda baca titik, koma, tanya, dan seru. Yang ketiga, mendeskripsikan jenis kesalahan yang mendominasi pada teks. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk memberi kontribusi terhadap perkembangan penggunaan huruf kapital serta tanda baca pada PEUBI atau Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia pada semua jenis teks serta tulisan yang menggunakan bahasa Indonesia. Manfaat praktis. Yang pertama, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Yang kedua, membuka wawasan yang lebih luas terhadap kalangan luar yang lebih peduli terhadap PEUBI serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 pustaka, konsep dan model penelitian, kajian pustaka dan analisis kesalahan menurut K3 2011
digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa Indonesia meliputi pengumpulan sampel, pendetifikasi kesalahan, dan mendapatkan dalam sampel penjelasan kesalahan tersebut, mengklarifikasi kesalahan itu berdasarkan penyebab serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan itu, pengajian segala aspek kesalahan. Huruf kapital adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa Indonesia KBBI nomor 5 2016. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik kedua KBBI 5 2016. Ejaan menurut Kosasi 2017 nomor 172. Ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang pembayaran pelambang bunyi dan hubungan antara lambang-lambang itu. Sedangkan menurut Alex dan Asmat 2018 nomor 259, ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi, ejaan, pisahan, dan penggabungan kata penulis, huruf, dan tanda baca. Menurut pengertian PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia menurut Arianti 2019 nomor 12, PUEBI adalah pengabaran bunyi bahasa Indonesia bahasa dengan kaidah yang harus diperhatikan oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis, yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulis tanda kata. 3. Sejarah PUEBI. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia menurut Mulyadi, bahasa Indonesia mengalami 5 kali penggantian tata cara penulisan atau ejaan, yaitu tahun 1901 disahkan ejaan Al-Ujen, yang kedua pada tahun 1947 diubah lagi ejaan Van of Ujen menjadi ejaan Swedian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Ibnu Halim. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Metodologi Penelitian. Pengantar. Metode penelitian adalah suatu cara dalam proses pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber data dan subjek. Menurut Arikunto 2014, sumber data merupakan benda, hal-hal, orang, atau tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Sedangkan menurut Sugiono 2017, sumber data terbagi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data. Instrumen penelitian. Menurut Arikunto 2014, penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi instrumen atau alat peneliti itu adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiono 2015, penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan menafsirkan data. Selain itu juga membuat kesimpulan atas semua temuannya. Keabsahan data atau triangulasi. Menurut Moleong 2017, triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dibagi menjadi 4, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi penyidik. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber data.
Saya sudah presentasi kali ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tulisan selama presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.